Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera serta selamat datang bagi para rekan-rekan peserta webinar tugas akhir pada hari ini. Dan tidak lupa saya juga menyapa dua pembicara yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada hari ini, yaitu sudah ada Ibu Dr. Sinta Dewi SHLLM, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ananda Versa Darmawan SHMH, yang nantinya akan menyampaikan pemaparan materi pada inti acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya, saya juga izin mengucapkan dan menyapa Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum TIKKI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yaitu Kang Rehan Ahmad Milaudi. Selamat datang Kang Rehan, semoga berkenan untuk acara pada hari ini dan terima kasih telah menyempatkan waktunya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri acara kita pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas seizinnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara webinar tugas akhir dengan tema TKKI Thesis Guide Towards Official Sarjana Hukum yang diselenggarakan oleh Subdivisi Advisory and Advocacy Hima Hukum TIKKI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sebelum memasuki ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Widya Nomisitorus, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Angkatan 2020, yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta guna menjaga kelancaran acara kita pada siang hari ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, para peserta wajib menggunakan username dengan format username angkatan underscore nama. Ketiga, selama berjalannya acara, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mematikan fitur mikrofon. Keempat, semua peserta yang akan mengikuti diskusi pada hari ini dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama underscore angkatan underscore izin bertanya. Contoh, Widya underscore 2020 underscore izin bertanya. Selanjutnya, peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan hanya ketika sesi tanya jawab telah dibuka. Dan peserta yang ingin bertanya dapat langsung mengaktifkan fitur mikrofon ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Keenam, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan forum. Ketujuh, peserta dilarang untuk menggunakan rokok ataupun rokok elektrik selama kegiatan berlangsung dan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Dan terakhir, para peserta yang hadir dalam Zoom meeting pada hari ini dimohon untuk mematuhi semua tata tertib selama acara berlangsung. Para hadirin yang saya hormati, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing untuk memulai acara kita pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan dan tidak akan pernah selesai. Rekan-rekan peserta dan narasumber sekalian, saya himbau untuk mengaktifkan fitur kamera karena kita akan mengambil foto bersama ataupun masuk ke sesi dokumentasi. Maka dari itu saya persilakan kepada panitia untuk mengambil alih. Baik, saya izin untuk membantu sesi foto bersama. Kepada para partisipan, dipersilakan untuk segera mengaktifkan kameranya. Di sini total ada 3 slides. Sembari kita menunggu peserta yang lain untuk on cam, saya akan memulai sesi foto bersama dari slide pertama terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama siap. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para partisipan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
Sama-sama akan kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Project Officer ataupun Ketua Pelaksana dari rangkaian webinar pada hari ini. Saya persilakan kepada Saudara Fadli Ahmad Mujahid untuk menyampaikan kata sambutan. Baik, Bismillah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar tugas akhir TIKI Thesis Guide. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Departemen Hukum TIKKI, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, juga pembicara kita yang luar biasa, Bapak Ananda Firsa Darmawan, SHMH, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada hari ini. Yang saya hormati juga Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum TIKKI, Kang Rayhan Ahmad Milaudi, rekan-rekan panitia semua, dan juga tak lupa rekan-rekan peserta yang telah menyempatkan waktunya dan meluangkan kesempatannya untuk hadir untuk ikut dalam menyimak di kegiatan webinar tugas akhir TIKI Thesis Guide dengan tema Tawarsa Sosial. Waalaikumsalam tahiyat al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua dapat berkesempatan untuk hadir dan mengikuti oleh Himpunan Mahasiswa Hukum TIKKI. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk sarana advokasi dan pendampingan bagi mahasiswa program khususan hukum TIKKI, khususnya bagi angkatan 2020 dan mahasiswa lain yang sedang dalam proses mengajukan tugas akhir, khususnya pengajuan judul, seminar usulan penelitian, dan juga tahap-tahap lainnya. Dalam rangkaian kali ini juga akan disampaikan informasi-informasi penting mengenai penyusunan tugas akhir, mulai dari pengajuan judul, seminar usulan penelitian, hingga sidang akhir nanti, dan juga informasi-informasi esensial lainnya yang perlu kita ketahui dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai mahasiswa program khususan Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual. Besar harapan kami kemudian para peserta, rekan-rekan peserta sekalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, diserap informasi-informasi yang diberikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, dan juga jangan lupa memanfaatkan waktu untuk bertanya di sesi akhir nanti, berhubung kegiatan konsultasi yang sebelumnya diadakan oleh Departemen Hukum TKKI ditiadakan, maka manfaatkan waktu sesi tanya jawab nanti sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan keluangan waktunya. Mohon maaf juga kalau misalkan kegiatan webinar ini masih banyak celah-celah yang belum bisa kami tutupi, masih banyak kesalahan-kesalahan yang timbul dalam terselenggaranya webinar ini. Semoga evaluasi-evaluasi tersebut bisa diperbaiki ke depannya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Fadli untuk penyampaian kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sama-sama akan kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum TIKKI Fakultas di waktu dan tempat kami. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atau yang mewakili pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Sinta Dewi SHLM selaku Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi, Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Yang terhormat Bapak Ananda Firsa Darmawan selaku dosen Departemen Hukum TIKKI Fakultas Hukum 4 yang hadir pada hari ini selaku narasumber. Serta yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat saya, para teman-teman himpunan mahasiswa hukum TIKKI, teman-teman program khusus TIKKI, serta yang saya hormati para hadirin yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak pada perenggan bagi kami dari Hima Hukum TIKKI atas yang mana kegiatan ini seperti yang sudah selaku ketua pelaksana bahwa acara ini merupakan acara tahunan, acara untuk memberikan informasi dan juga wawasan mengenai pengerjaan dari program khususan hukum TIKKI. Dalam hal ini kepada teman-teman panitia, khususnya ketua baik dengan sungguh-sungguh dan juga bisa terlaksananya kegiatan ini pada hari ini. Jadi saya juga dari subdivisi dari advisor dari teman-teman lainnya. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya kepada teman-teman dan adik-adik ini semua. Mungkin itu saja dari perkataan atau hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Rehan yang sudah menyampaikan sambutan kita. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan Deden Ahmad Gusman Catur Siswandi SHLLM PhD yang akan menyampaikan sambutan. Persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera mahasiswa semuanya, baik dari mungkin ada dari BEM ya yang hadir, kemudian juga tentunya dari seluruh ketua, pengurus dan anggota himpunan mahasiswa yang saya hormati, para narasumber. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan yang sangat penting ini. Jadi workshop ya atau kegiatan pengarahan terkait dengan penulisan tugas akhir ini tentunya sangat penting, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa semua yang
sedang menjalani proses ya untuk penulisan tugas akhir. Sekarang ini kita ketahui bahwa untuk menulis tugas akhir ini cukup banyak tantangan ya yang harus kita hadapi. Pertama tentunya adalah menghasilkan tulisan atau publikasi yang memenuhi kualitas pasti. Dan kemudian tentunya juga upaya untuk dapat publikasi di jurnal, ini juga adalah tuntutan yang sangat penting. Akhir-akhir ini banyak dituntut ya mahasiswa dapat menghasilkan publikasi di jurnal. Dan yang tantangan yang cukup juga berat itu adalah hadirnya sarana informasi dan teknologi yang juga banyak membantu untuk penulisan yang harus digunakan dengan bijak ya. Jadi kita tahu misalnya ada ChatGPT misalnya akhir-akhir ini ya yang banyak dibicarakan, dan risiko untuk kemudian menghadapi tudingan ancaman plagiarisme itu juga sekarang semakin menantang gitu ya. Jadi saya kira workshop ini tentunya akan sangat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti dipandu oleh para narasumber yang sangat kompeten yang akan menunjukkan pada rekan-rekan bagaimana cara menghasilkan publikasi yang berkualitas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih tentunya pada rekan-rekan panitia ya, mahasiswa khususnya rekan himpunan mahasiswa TIKKI yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga pada para narasumber dan tentunya pada kepala departemen Bu Dr. Sinta Dewi beserta seluruh tim pengajar dari Departemen TIKKI. Semoga kegiatan siang ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tentunya akan membantu rekan-rekan mahasiswa semua untuk menghasilkan skripsi atau tugas akhir publikasi yang berkualitas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gusman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangkaian webinar pada hari ini. Para hadirin sekalian, sebelum memasuki sesi ataupun inti acara, tidak lupa kami akan memperkenalkan dua narasumber yang luar biasa pada hari ini. Pertama, saya akan memperkenalkan Kepala Departemen Hukum TIKKI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yaitu Ibu Sinta Dewi SHLLM. Mohon izin Ibu sebelum pemaparan materi, tanpa mengurangi rasa hormat, saya bacakan profil singkat dari Ibu. Ibu Dr. Sinta Dewi SHLLM pernah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kemudian, pada tahun 1998, beliau berhasil lulus dari Washington College of Law dengan spesialisasi International Legal Studies. Kemudian, beliau juga aktif ataupun terlibat serta memiliki peran dalam beberapa, bahkan banyak naskah akademik dari produk-produk hukum di Indonesia. Contohnya seperti tim pembentuk naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pernah juga terlibat di rancangan undang-undang mengenai telekomunikasi. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Sinta Dewi untuk menyampaikan materi. Silakan, Bu. Terima kasih kepada moderator. Suara Ibu kedengeran tidak? Sudah jelas? Ibu, jelas Bu. Ya. Terima kasih atas undangannya dari Himpunan Mahasiswa TIKKI ya, untuk memberikan insight ya tentang bagaimana dalam proses penyusunan. Ini satu acara yang penting gitu ya, apalagi karena dengan bertambahnya mahasiswa yang memiliki minat untuk memilih skripsi, ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Seperti jadi bagaimana caranya agar kualitas ya dari skripsi yang kalian buat itu adalah berkuat ya, sehingga dapat menjadi bekal nanti ketika Anda bekerja nanti ya, seperti itu. Jadi tantangannya dari banyaknya teknologi-teknologi yang membantu kita semua, tetapi pada satu sisi juga teknologi ini juga harus disikapi dengan hati-hati gitu, karena akan bertentangan ya dengan masalah-masalah originalitas gitu ya. Baik, sebelum izinkan Ibu untuk share screen, bisa diperkenankan untuk share screen. Oh, baik. Ibu kelihatan tidak ya? Sudah Ibu, sudah terlihat.
Ya, baik. Jadi acara ini sangat baik gitu ya, karena sekaligus memberikan sosialisasi kepada anak-anakku sekalian tentang bagaimana proses ya suatu skripsi itu dibuat, pengajuan judul skripsi ya, Eh, karena memang apa Ibu menemukan beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan gitu dalam hal bahwa judul itu sekarang banyak yang overlapping ya, tumpang tindih gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang Ibu dibantu oleh Pak Versa ya untuk menyusun database ya. Jadi database itu kita buat, kita susun ya, sehingga tidak ya memperkecil tumpang tindih ya dari judul-judul yang ada gitu ya. Baik ya. Kalau kita melihat sebelum kita bicara tentang penulisan skripsi ya, eh, kan nantinya Anda akan bekerja sebagai lawyer ya. Apakah bekerja di law firm atau bekerja di pemerintahan ya, atau bekerja di perusahaan asing gitu. Kemampuan lawyer skill Anda ini yang harus bisa diperlihatkan nanti ya ketika bekerja ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana komunikasi secara lisan dan tulisan ya. Itu harus terasah dengan baik gitu. Terutama nanti di dalam pekerjaan Anda harus membuat suatu analisis hukum ya. Itu harus berbasis kepada bekal yang kalian dapat di tempat kuliah gitu ya. Jadi oral dan written communication itu harus baik gitu ya. Ini bagaimana baik kalau tidak dilatih gitu ya. Nah, melalui penulisan skripsi, melalui publikasi ilmiah gitu, Anda dilatih ya untuk bisa berkomunikasi ya dan menulis dengan baik. Kemudian di samping itu tentu di dalam pekerjaan Anda nanti harus Anda ditugaskan untuk eh, menjadi atau melakukan advokasi ya. Advokasi apakah itu public awareness, apakah itu memperkenalkan suatu produk dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, ini kemampuan juga soft skill sebetulnya ini, tapi ini yang harus dilatih dari tingkat perguruan tinggi sebetulnya ya, termasuk bagaimana melakukan interview, kemudian eh, drafting ya. Drafting kontrak itu penting loh. Jadi apa namanya dulu waktu Ibu masih kuliah itu wajib ya drafting kontrak ya, kontrak internasional dan kontrak nasional itu menjadi pilihan yang wajib gitu ya. Nah, ini juga diperlukan suatu latihan-latihan bagaimana Anda menyusun suatu kontrak dengan baik walaupun sekarang melalui teknologi informasi ya misalnya melalui AI itu sebagian besar dari drafting itu memang bisa dibantu gitu ya. Tapi tetap gitu ya, tetap bahwa analisis terhadap drafting itu kan harus dilakukan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan teknologi seperti itu ya. Kemudian kemampuan yang tidak kurang pentingnya adalah bernegosiasi. Ya, negotiating skill itu sangat penting. Ketika Ibu kuliah di Amerika Serikat, negosiasi itu merupakan mata kuliah wajib gitu ya. Ini harus dimiliki karena memang modalnya lawyer itu adalah membaca ya, bernegosiasi ya, kemudian membuat satu analisis hukum gitu ya. Makanya ketika judul pertama diusulkan oleh mahasiswa selalu Ibu tanya ya, analisisnya apa? Masalah hukumnya apa? Itu yang memang eh, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk menjelaskan itu gitu ya. Karena ini akan berlanjut kepada problem solving. Tugas seorang lawyer kan memecahkan permasalahan seperti apa. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kalian memanage waktu ya dan memiliki ketahanan tersendiri ya, resilience tersendiri karena tantangan-tantangan di dunia pekerjaan tentu berbeda dengan pada waktu kuliah gitu ya. Nah, jadi ada faktor-faktor di mana kekuatan dari seorang lawyer ya. Kekuatannya tentu dia memiliki skill yang tadi ya, skill yang tadi yang relevan,
kompetensinya yang tadi yang sudah Ibu sebutkan, kemudian juga memiliki pengalaman gitu ya. Jadi apa biasanya yang sudah 5 tahun bekerja di kantor-kantor di law firm atau di BUMN atau di mana gitu ya, biasanya itu dinilai ya. Jadi work experience itu juga menjadi nilai tambah ya buat kalian semua. Kemudian biasanya ada semacam training, pelatihan-pelatihan yang harus Anda dapatkan ya. Nah, ini juga menjadi semakin banyak Anda mengikuti pelatihan, mengikuti training gitu ya, semakin bertambah tentunya ya ilmu pengetahuan Anda di bidang tertentu misalnya ya. Kemudian ini semua adalah menjalin network ya. Jadi keaktifan Anda di himpunan ini sebetulnya sebagai medan untuk berlatih ya. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana bekerja dengan teman-temannya. Itu kan sebetulnya suatu cara untuk menjalin networking gitu ya, untuk bekerja sama gitu ya. Kemudian tentu komitmen dan aspek-aspek yang positif di dalam karakter seseorang juga itu merupakan kekuatannya seperti itu. Lalu kalau kita lihat ya, nah ini ya sekarang tentang skripsi ya, menyusun skripsi seperti apa gitu ya. Nah tadi sudah disebutkan oleh ketua pelaksana ya bahwa bagaimana proses pengajuan judul, kemudian seminar ujian proposal, kemudian sidang akhir. Sebetulnya itu semua sudah ada di dalam buku petunjuk ya. Tidak ada yang berbeda sebetulnya ya. Dari pengajuan judul semua sudah ada dalam petunjuknya ya. Hanya mungkin Ibu menemukan bahwa banyak yang mengajukan judul tetapi hanya fenomenanya saja gitu ya. Misalnya kemarin metaverse lagi booming kan ya. Metaverse itu sedang booming, tapi sebetulnya yang terpenting dari suatu pemilihan judul itu adalah kenapa diambil topik ini, masalahnya apa sih sebetulnya gitu. Nah, kita selalu mengatakan mana Dasein dan mana Dasolen. Ya, Dasein itu artinya apa sih yang terjadi saat ini ya. Kemudian apa yang menjadi hal yang ideal ke masa yang akan datang. Ya, kalau kita bicara dari aspek hukum, tentu suatu fenomena itu sudah ada undang-undangnya, tapi undang-undangnya mungkin yang akan menjadi masalah, undang-undangnya sudah out of date misalnya, atau suatu fenomena tetapi belum ada pengaturannya. Ya, tapi fenomena itu menjadi kasus-kasus yang yang banyak yang terjadi di masyarakat kita ya. Sehingga ketika pengajuan judul ini Ibu melihat ketika ditanya misalnya apakah sudah melakukan penelitian awal, banyak yang belum gitu. Jadi banyak mahasiswa takut kehabisan topik, akhirnya mengambil satu judul yang merupakan fenomena yang baru. Kasusnya belum ada gitu ya. Jadi idealnya bahwa setelah mengambil topik itu kan kita harus tahu. Kita harus tahu apa yang menjadi masalah, apa yang akan diteliti gitu. Kalau hanya bicara fenomena itu tidak ada analisisnya gitu ya. Sehingga sekarang Ibu meminta kalian ketika mengajukan judul itu harus ada kasus ya. Harus ada kasus, harus ada fenomena apa gitu ya. Kasus itu tidak dilepaskan di atas latar belakang, tapi tentu kalian kan sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya, bahwa kasus itu ada dibangun di dalam latar belakang. Banyak yang mengajukan kasus karena Ibu minta itu ada kasusnya disimpan di atas, tapi itu bukan kasus. Misalnya terjadi kebocoran data pribadi oleh Tokopedia, kasus seperti itu. Bukan itu, ya. Kasus itu adalah sudah ada terjadi persengketaan gitu ya. Ya, apakah itu nanti karena memang fenomena teknologi informasi itu baru ya,
sangat sedikit yang diselesaikan atau sangat sedikit yang ada di Indonesia misalnya, tapi di negara lain banyak gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai sebagai contoh gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, ketika menulis judul itu Anda harus baca dulu, harus melakukan penelitian awal. Artinya baca dulu di jurnal, oh ini seperti ini, kemudian diperdalam lagi dengan beberapa sumber lain gitu ya. Nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi di sini legal research itu seperti itu ya. Jadi legal research itu nanti ada berbagai macam bentuknya ya, skripsi seperti hal yang biasa gitu ya. Kemudian ketika dekan Fakultas Hukum pada waktu itu Prof. Mike Komar memperkenalkan studi kasus dan legal memorandum. Ya. Perbedaannya antara studi kasus dan legal memorandum, studi kasus itu harus kasus-kasus yang sudah ada keputusannya, gitu ya. Nah, mungkin untuk mahasiswa TIK kalau bukan yang ada aspek pidananya juga agak sulit ya, karena kasus-kasusnya tidak banyak ya selain pidana gitu ya, yang menggunakan internet gitu ya. Kemudian di dalam studi kasus itu, baik studi kasus maupun legal memorandum itu harus ada kasus pembanding, ya. Jadi Anda tidak boleh hanya melihat satu kasus itu lalu kasus itu dibahas gitu. Tapi di dalam melakukan analisis harus ada 2 atau 3 kasus pembanding, ya. Di situ kekuatannya dari studi kasus dan legal memorandum. Karena ini berasal dari budaya hukum common law system, ya, di mana di dalam kasus-kasus yang ada kan hakim di dalam memutuskan selalu merefer kepada kasus-kasus yang sejenis ya. Nah, ini tujuannya seperti itu. Jadi banyak yang keliru. Ah, studi kasus gampang, cuman 30 lembar daripada skripsi. Padahal sebetulnya itu lebih sulit ya. Ada tantangan tersendiri karena Anda harus menganalisis dengan membandingkan dari kasus-kasus yang sejenis ya. Syukur-syukur kalau keputusannya berbeda, sehingga dalam keputusan yang berbeda itu Anda bisa membuat satu analisis yang lain gitu ya, seperti itu. Kalau legal memorandum adalah suatu mekanisme yang biasanya dilakukan di law firm di mana misalnya Widya masuk law firm kemudian oleh bosnya coba buat legal memorandum. Nah, situ Widya membahas satu isu gitu ya. Kemudian Anda bahas permasalahannya apa, latar belakangnya bagaimana. Tidak usah merefer kepada kasus yang sudah selesai. Jadi boleh merefer kepada fenomena-fenomena, tapi kasusnya tidak selesai, tidak ada putusan, tidak ada apa-apa. Jadi legal memorandum bisa based on regulation, implementing regulation, kemudian bisa kepada apa kasus ya, fenomena-fenomena ya. Tapi kalau studi kasus itu kasusnya harus sudah ada keputusan, ya. Itu perbedaannya. Nah, kemudian ditambah terakhir ini artikel jurnal menjadi tugas akhir. Ibu pernah membimbing satu ya, Kak Teguh ya, untuk menulis artikel jurnal. Jadi tidak usah menulis apa-apa, tetapi tidak usah menulis skripsi, tapi cukup dengan artikel jurnal, tapi tetap di dalam seminar usulan penelitian itu harus ada seminar usulan penelitiannya ya dengan sistematika yang sudah ditentukan. Hanya memang harus hati-hati karena di dalam penulisan artikel jurnal ketika ujian komprehensif kadangkala terlewat gitu ya. Kadangkala mahasiswa itu hanya berkonsentrasi kepada topik di dalam artikel jurnalnya yang hanya mungkin 15 lembar gitu ya. Tetapi ketika ditanya teori-teori, prinsip, dasar, azas, dan lain sebagainya itu tidak menguasai. Ya. Jadi memang ini dengan segala tantangannya ya, 1, 2, 3, 4, ya, 4 tugas akhir yang bisa Anda lakukan. Ya. Nah, semuanya juga bermula kepada, jangan lupa kepada
legal analysis. Analisis hukumnya tentu kan kita bicara tentang teori dan prinsip ya. Jadi jangan lupa kalau ujian akhir kadang-kadang apa azas, teori, prinsip, konsep dan lain sebagainya lupa gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami bersama ya. Baik. Nah, ini untuk mahasiswa hukum TIKKI ya. Karena kita ini hidup dalam abad teknologi ya. Tentu mahasiswa TIKKI memiliki suatu challenge tersendiri ya. Jadi harus merespons perkembangan dunia digital. Artinya apa sih, kasus-kasus apa sekarang yang muncul gitu ya. Fenomena apa sekarang yang muncul gitu ya. Jadi merespon perkembangan dunia digital. Kemudian juga tidak hanya paham aspek teknologinya saja gitu ya. Misalnya begini, sekarang tentang blockchain ya, kemudian tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin gitu. Kita tidak hanya menguasai jargon-jargon teknologinya saja gitu. Tapi ini kita belajar adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi masalah hukumnya apa sih sebetulnya gitu. Ya. Masalah hukumnya apa? Sehingga memang tugas Anda itu sebetulnya cenderung lebih berat dari mahasiswa dari departemen lainnya gitu ya dalam hal konteks ini. Tentu kalau misalnya dari hukum internasional harus paham juga tentang diplomasi, hukum ekonomi harus paham dengan masalah ekonomi. Nah, kalau kita tiga ya, aspek bisnis, teknologi dan hukum gitu. Jangan lupa Anda adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Sehingga teori dan kerangka berpikirnya adalah kerangka berpikir Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum itu apa? Kita bicara regulasi, kita bicara peraturan ya. Kita bicara apa konsep-konsep yang bisa mengatur manusia itu sendiri gitu ya. Kemudian penggunaan sumber yang luas. Jurnal internasional sekarang Anda bisa akses dengan mudah gitu ya, dari Unpad sendiri diberikan fasilitas untuk itu gitu ya. Juga jangan lupa sekarang hasil kajian dari lembaga-lembaga internasional itu banyak sekali gitu ya. Sehingga ini bisa membantu ya. Dan tentunya Anda harus inovatif dalam mencari permasalahan hukum. Jangan sekarang karena bicara tentang ada undang-undang perlindungan data pribadi ke situ semua. Misalnya pelindungan data pribadi sektor kesehatan, pelindungan data pribadi aplikasi TikTok, perlindungan data pribadi Instagram. Itu kan sama semuanya. Sama ya. Platformnya aja yang beda gitu. Tetapi prinsip-prinsip hukumnya itu kan sama gitu. Jadi berinovasi lah gitu ya, berinovasi. Inovasi itu dengan apa caranya kita bisa berinovasi? Tentu dengan banyak membaca. Ya, banyak membaca. Modal Fakultas Hukum itu tidak lain tidak bukan adalah membaca, gitu ya. Jadi kalau Anda banyak membaca, kemudian oh ternyata coba buka di negara lain seperti itu, bagaimana gitu ya. Karena memang sekarang banyak juga anak-anak yang melakukan studi banding gitu ya. Karena kehabisan judul, karena judul yang itu sudah ditulis oleh orang lain gitu. Sebetulnya kalau studi banding itu adalah apa? Porsinya S2 sih sebetulnya. Tapi kalau memang tidak ada lagi yang bisa apa diambil judulnya ya apa boleh buat begitu ya, dan nanti menjadi apa menjadi alternatif ya untuk Anda semua. Ini kira-kira apa judul-judul ya. Sekarang AI sedang booming tapi jarang yang bahas tentang AI dan cyber security ya, belum banyak. Kemudian e-commerce tax belum banyak ya. Kemudian WTO dan e-commerce belum banyak. Ini judul-judul yang masih belum. Jadi kalian itu banyak berkutat di hak cipta, digital itu terus sekarang data pribadi itu, kemudian aspek pidananya banyak, tapi sebetulnya anak-anak ini punya apa ya kemampuannya adalah di departemen pidana, tapi mengambil departemen TIK sehingga teori-teori yang ditulis adalah teori pidana bukan teori cyber gitu ya. Itu yang yang harus dipahami ya. Jadi ini
judul-judul yang belum banyak nih. Misalnya liability of internet intermediary ya. Bagaimana sih sekarang tanggung jawab dari eh, internet intermediary ya untuk kasus-kasus hoax ya, kasus security, kasus privacy gitu ya. Kemudian juga kebijakan satu data juga belum banyak dieksplor gitu ya. Kemudian bagaimana proses misalnya data center kaitkan dengan proses penegakan hukum belum ya. NFT aja kemarin juga banyak NFT eh, dari hak cipta lah, dari masalah keamanan dan lain sebagainya. Sekarang kita terpaksa tutup ya. Metaverse juga sekarang sudah mulai beberapa ya banyak ya. Nah, ini banyak juga termasuk ini ya aspek-aspek hukum digital payment sekarang banyak ya dengan dikaitkan dengan perbankan gitu ya. Kemudian ini aspek-aspek CBDC ya, Central Bank Digital Currency ini udah ada yang buat kemarin ya. Nah, ini judul-judulnya. Nah, sekarang eh, kita melihat ya ini ada bagaimana menyusun latar belakang gitu ya. Karena Ibu melihat dan Pak Versa melihat bahwa ketika dulu kan membuka interview ya by Zoom gitu ya, ketika ditanyakan latar belakang, banyak yang tidak memahami dan banyak yang juga belum membaca, belum mempelajari gitu ya. Jadi akhirnya sekarang untuk judul-judul kami mengusulkan satu untuk proses apa penyetujuan suatu judul itu kalian harus buat latar belakang. Ya, latar belakangnya apa, kemudian identifikasinya apa. Itu saja dulu ya, karena dari latar belakang itu bisa tahu ya sebetulnya permasalahannya apa gitu ya. Jadi latar belakang itu kalian pasti paham semua karena sudah mendapatkan mata kuliah apa metodologi penelitian hukum ya. Adalah informasi yang tersusun secara sistematis. Kadang-kadang tidak sistematis. Bicara data, kemudian di belakang ada lagi keluar data. Jadi harus sistematis. Bicara tentang fenomena ini apa, data itu seperti apa, jadi berurutan ya. Dan akhirnya akan bermuara kepada ini nih, ada problem nih di sini gitu ya. Dasarnya apa, dasolennya apa, ada problem di situ gitu ya. Itu yang jarang Ibu bisa dapatkan sekarang ya. Dan ketika Ibu minta harus ada kasus, kasusnya ada di depan, tidak masuk ke dalam kerangka latar belakang. Kasus itu harus muncul di latar belakang. Ini ada kasus nih, misalnya. Kasus X, kasus A, itu ada di dalam latar belakang. Sehingga dengan adanya kasus itu, tapi ternyata memang undang-undangnya belum ada atau undang-undangnya sudah ada tapi multitafsir sehingga di dalam penerapannya juga ada permasalahan. Ini yang kalian bisa gali gitu ya. Satu lagi hal yang penting adalah originalitas ya. Jadi latar belakang juga membahas penelitian sebelumnya gitu ya yang topiknya hampir sama tetapi apa yang membedakan dari topik yang kalian usung ya. Dan kita cek terus ya, kita cek tidak hanya di Unpad tapi di Indonesia gitu. Apakah ada yang menulis judulnya yang sama? Jadi ada kasus mahasiswa mengajukan judulnya sama persis tetapi di tempat lain. Itu kan plagiat, nggak bisa. Ya, akan kita cek apakah ini sudah ada yang menyusun atau tidak dan apa pembedanya ya skripsi yang Anda atau judul yang Anda usulkan dengan yang pihak lain ya. Jadi dalam menyusun latar belakang penelitian itu tentunya kita harus tahu ya topiknya apa sih, kemudian deskripsikan ya. Kemudian tadi ya yang selalu Ibu ulang-ulang katakan mengapa dipilih topik tersebut, kenapa? Kenapanya itu kan ada fenomena, ada kasus ya. Eh, Kemudian ada ketimpangan ya antara dasain dan dasolen ya. Nah, ini ya. Jadi temukan fenomena yang terjadi dalam praktik yang merupakan akar permasalahannya ini sebetulnya gitu ya. Harus ada kasus ya, harus ada kasus kemudian tentukan permasalahan hukum gitu ya. Jadi harus ada masalahnya apa gitu. Kadangkala kalian tidak baca dulu masalahnya apa sih begitu ada kasus ChatGPT misalnya. Oh, nulis tentang ChatGPT, tapi you don't really understand what is the real
problem? What is the real legal problems? Apa sih permasalahan hukumnya seperti itu ya? Jadi jangan cepat-cepat ada fenomena apa, kemudian Anda buat judul tanpa Anda tahu masalahnya itu di mana, masalah hukumnya di mana, karena itu yang paling penting. Ibu tidak menafikan ya waktu Ibu kuliah, menyusun latar belakang itu paling sulit ya. Tapi begitu latar belakang itu sudah lancar, itu ke belakangnya lancar. Jadi artinya bisa melihat identifikasi masalahnya apa, kemudian selanjutnya ya. Kemudian tadi ya, originalitas, dan yang terpenting ini, lakukan preliminary research, penelitian awal. Kamu baca dulu di berita misalnya apa, kemudian di media, jurnal, sumber lain, oh ini ternyata bisa menjadi bahan penelitian. Nah, itu bisa di cara ditempuh cara yang seperti itu ya. Kemudian ya, terakhir ya, ini dalam proses pengajuan judul, Ibu dibantu dengan Pak Versa. Jadi kalau Ibu tidak ada, kalian bisa kontak Pak Versa setiap hari Selasa ya. Hari Selasa 1 minggu sekali kita ada di Imam Bonjol. Walaupun Fakultas Hukum mensyaratkan dalam bentuk digital, tapi Ibu lebih suka kita atau kalian submit judul ke Imam Bonjol 21 ya. Di sana ada sekretaris namanya Ibu Rika. Jadi diajukan dulu secara tertulis, nanti kita akan teliti ya apakah judul ini memungkinkan atau tidak ya, karena kita sangat menjaga jangan terjadi duplikasi ya, mengingat mahasiswa TIK itu setiap tahun tambah banyak gitu. Tapi ya dengan banyaknya mahasiswa tentu ini tantangan untuk judul-judul yang akan diusulkan, karena kemungkinan itu sudah dibuat oleh orang lain atau mirip-mirip dengan orang lain ya. Jadi dalam submit judul itu harus membuat latar belakang beserta kasus atau fenomena apa sih yang terjadi sehingga ini menjadi masalah seperti itu ya. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam database ya. Lalu di sini juga ada skripsi-skripsi yang melalui jalur penelitian sekarang harus mendapatkan ACC dari kepala departemen. Bukan apa-apa, karena kita untuk mengecek juga jangan sampai duplikasi gitu ya. Ini yang memang kita hindarkan, dan ini merupakan amanat dari Pak Wadek 1 tadi ya. Plagiarisme, duplikasi itu dijaga dengan baik gitu ya. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita bisa explore dengan diskusi. Terima kasih ya atas undangan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan pemaparan materi dengan sangat komprehensif dan tentunya mudah dimengerti oleh rekan-rekan peserta sekalian. Dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam tahapan penyusunan perlu kita tekankan bahwasanya harus ada dasen dan dasolen yang harus dituangkan dalam latar belakang saat pengajuan judul. Kemudian, sebagai mahasiswa TIKKI, ada kriteria tersendiri dalam pencarian topik ataupun judul tugas akhir. Yang pertama, tentunya kita harus responsif terhadap isu digital, baik nasional maupun internasional. Kemudian harus memahami dan paham betul mengenai 3 aspek penting dari nyawa ataupun marwah dari TIKKI itu sendiri, seperti aspek-aspek hukum bisnis, teknologi, yang kita balut ataupun kita bungkus dalam pemahaman ataupun kerangka teori hukum. Dan tentunya dalam pengerjaan tugas akhir harus disertai dengan sumber-sumber yang valid dan harus inovatif dalam mencari permasalahan hukum. Untuk alur sendiri, pertama tentunya akan menyampaikan judul kepada melalui database yang akan dikumpulkan oleh pihak departemen, kemudian nantinya akan ada ACC ataupun penerimaan yang akan disampaikan oleh kepala departemen mengenai judul yang telah diajukan. Rekan-rekan sekalian, jangan beranjak dulu dari layar kaca masing-masing karena masih akan ada pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ananda Versa Darmawan SHMH. Namun sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin Pak, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Ananda Versa Darmawan SHMH. Baik, sepertinya kita sudah tidak asing dengan Pak Ananda Versa Darmawan SHMH atau yang biasa kita panggil Pak Versa. Beliau adalah seorang mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan mahasiswa TIKKI yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau merupa
sapa dengan Pak Versa. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, berhasil lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2016, beliau berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Universitas Gadjah Mada. Kemudian, pada tahun 2022, beliau berhasil menamatkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Pajajaran. Adapun pelatihan yang pernah beliau ikuti, pada tahun 2020 beliau mengikuti pelatihan spesialis indikasi geografis tersertifikasi. Dan berikut di layar kaca masing-masing dan di layar kaca kita semua sudah tertera judul publikasi ilmiah yang pernah beliau publikasikan. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Versal untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya izin menyampaikan dan salam hormat saya tujukan kepada Ibu Sinta Dewi Rosadi dan pada mahasiswa yang saya sayangi dan saya hormatilkan slide-nya. Oke. Menindaklanjuti apa yang telah dipaparkan oleh Bu Sinta Dewi. Dalam hal ini kita perlu lebih meneliti apa yang dimaknai sebagai ilmu hukum sebagai suatu metode ilmu yang akan kita kaji. Walaupun kita di Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, akan tetapi itu tidak boleh menghilangkan jiwa daripada ilmu hukum ataupun karakteristik dari keilmuan mengenai hukum itu sendiri. Next. Oke. Ada beberapa tahapan dalam mengidentifikasikan ada permasalahan hukum atau tidak. Dan yang akan dipertanyakan terkait dengan apakah itu merupakan masalah hukum ataukah bukan. Karena sebagaimana kita tahu, ilmu hukum pada awal mulanya, yaitu ketika dikaji sebagai suatu ilmu dan dia memiliki metode tersendiri, itu dimulai dari awal paruh pertama tahun 1970-an atau medio 1970 sampai 1975, di mana pada masa itu pionirnya adalah Pak Suryono Sukanto. Akan tetapi sesungguhnya metode penelitian hukum itu sudah terdapat ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan dirumuskan lebih lanjut oleh Prof. Mohtar, oleh Bu Sunaryati Hartono ataupun oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki dari UNAIR dan UB. Oke, sebelumnya kita membahas dulu. Hukum sebagai objek ilmu pengetahuan adalah di mana hukum itu sendiri dapat diamati dari aspek rasional, yaitu pendekatan yuridis normatif dan aspek empiris, pendekatan yuridis sosiologis, dalam menemukan suatu objek permasalahan. Nah, dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa hukum sebagai objek penelitian itu biasanya akan terbagi menjadi dua pendekatan atau dua metode penelitian awalnya, yaitu pendekatan yuridis normatif yang lebih mengandalkan kepada rasio ataupun pendekatan peraturan perundang-undangan atau penalaran, nama lainnya, dan aspek empiris atau pendekatan yuridis sosiologis. Biasanya pada umumnya ya para peneliti ataupun para mahasiswa akan kesulitan dalam menghadapi pendekatan yuridis sosiologis karena metode ini pendekatannya sangat kuat dengan bau-bau aspek-aspek sosiologis atau aspek-aspek ilmu sosial sehingga agak menjauhkan ilmu hukum itu sendiri dari ciri khasnya. Oke, next. Oke, objek apa yang menjadi permasalahan dalam hukum? Next. Nah, dalam hal ini kita akan membagi menjadi dasolen dan dasen yang akan saya dedah dalam kesempatan ini. Yang menjadi permasalahan dari masalah hukum itu sendiri adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara dasolen dan dasen. Dasolen dan dasen ini adalah istilah yang berasal dari Jerman atau lebih tepatnya pada masa itu Romawi Timur di bawah Immanuel Kant yang mengemukakan ini dan diteruskan oleh beberapa pionir hukum di Indonesia seperti Paul Schouten dan lain-lain. Dalam hal ini saya mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa dasolen itu sendiri adalah sesuatu yang seharusnya terjadi dan dasein adalah sesuatu yang senyatanya terjadi. Kedua unsur ini, solen dan sein, merupakan unsur pembentuk hukum sebagai ketentuan atau pedoman yang mengatur kehidupan manusia. Oke, next. Setelah kita menemukan ada namanya kesenjangan yang semula antara apa yang ada di apa yang kita sebutkan sebagai seharusnya dan apa yang kita kenal sebagai fakta lapangan ataupun ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan hukum itu sendiri, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan pertengahan. Setelah objek itu teridentifikasi dalam bentuk solen dan dasein, maka yang akan menjadi pertanyaan selanjutnya apa yang termasuk dasolen. Nah, dalam hal ini setelah kita mengetahui bahwa ada suatu fenomena pertama kita akan melihat hanya fenomena biasa pada umumnya ya, dan belum masuk ke ranah
Solon dan Dasein. Setelah kita mengamati itu lebih dalam, nah disinilah kita mulai memasuki tahapan pertengahan dalam identifikasi ilmu hukum. Oke. Next. Oke. Dasolen itu sendiri, saya mengutip dari pendapat dua orang. Akan tetapi dalam hal ini saya hanya membatasi dan menyarankan kepada para teman-teman mahasiswa agar menggunakan pendapat Prof. Mokhtar Kusumatmaja. Bukan dalam pandangan bahwa Prof. Mokhtar itu adalah pendiri mazhab Unpad. Bukan. Akan tetapi ini lebih memudahkan mahasiswa dalam berpikir daripada jika kita menggunakan pendekatannya Pak Sudikno Mertokusumo. Sebentar. Oh, video saya agak bermasalah, punten kepada. Iya benar Pak, tapi untuk suara tetap jelas Pak. Oke, boleh saya izin off cam? Baik, silakan Pak. Oke, takut nanti videonya macet dan lain-lain. Oke, terima kasih panitia. Oke. Nah, Dasolen dalam hal ini saya mengutip dua pendapat. Pertama, asas atau prinsip hukum dan kaidah hukum menurut Prof. Mokhtar Kusumatmaja. Sedangkan menurut Pak Sudikno Mertokusumo, asas atau prinsip hukum juga dimasukkan, tetapi beliau menambahkan teori hukum dan aturan hukum konkret. Dalam hal ini yang perlu diartikan atau dimaknai sebagai asas atau prinsip hukum menurut J.J. Habruching dalam bukunya rekontemplasi atau refleksi, itu versinya sudah ada terdapat dalam bahasa Indonesia yang dikenal sebagai refleksi tentang hukum. Ya, di situ dijelaskan bahwa asas atau prinsip hukum merupakan meta kaidah atau kebenaran yang mengikat, walaupun tidak ditemukan secara ansih atau secara tegas di dalam kaidah hukum itu sendiri. Nah, karena dia merupakan landasan kebenaran yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia, maka dia masih bersifat mengambang. Nah, oleh karena itu dia diikat dengan kaidah. Kaidah ini merupakan perwujudan dari asas atau prinsip hukum itu, yang mana dalam bahasa umumnya dikenal sebagai pasal. Oke, dari beranjak dari Dasolen menurut Prof. Mokhtar, sekarang kita agak mengacu kepada Prof. Sudikno. Prof. Sudikno menambahkan teori hukum, karena teori hukum adalah pendapat seorang ahli hukum yang diketahui keilmuannya, dan itu digunakan untuk mengatasi permasalahan tertentu dalam menghadapi Dasein. Jadi Dasolen ini adalah kata kunci atau pisau analisis kita semua dalam menganalisis permasalahan hukum. Jadi singkatnya, Dasolen itu sendiri adalah suatu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam bentuk asas atau prinsip sebagaimana telah dipaparkan tadi. Dalam bentuk seperti contohnya prinsip kepatutan atau yang lainnya prinsip akses terbatas yang mana kita kenal sebagai salah satu prinsip di dalam hukum pelindungan data privasi, ataupun prinsip ataupun asas alter ego yang dapat ditemukan di dalam hak kekayaan intelektual, prinsip itikat baik dan prinsip keadilan. Prinsip itikat baik juga diketahui sebagai prinsip atau asas umum, asas hukum umum, sedangkan prinsip keadilan juga dikenal sebagai prinsip atau asas hukum umum. Nah, selanjutnya teori hukum. Teori hukum, contohnya di sini seperti kita ambil teori 3 tujuan hukum dari von Radbruch yang menyatakan bahwa hukum itu harus berisi dari keadilan, kepastian hukum, ataupun kemanfaatan. Ataupun teori hukum pembangunan dari Prof. Mokhtar Kusumatmaja, ataupun teori hukum progresif yang dapat kita kutip dari pendapatnya Prof. Sacipto Raharjo dari Undip. Dan kaidah hukum. Nah, kaidah hukum dalam hal ini dimaknai juga sebagai seperti telah disebutkan sebelumnya, yakni sebagai ketentuan hukum konkret dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di masyarakat dalam bentuk tidak tertulis. Kemungkinan untuk menganalisis kaidah hukum dalam bentuk tidak tertulis yang hidup di masyarakat ini kita mungkinkan jika kita meneliti terkait dengan hukum adat atau hukum waris Islam. Oke, next. Selanjutnya adalah, kemudian yang akan dipertanyakan selanjutnya, apa saja yang dikenal sebagai Dasein? Dasein dalam hal ini, saya pribadi mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki di dalam salah satu kelas beliau, tahun 2016 di metode penelitian hukum, beliau memaparkan bahwa ada 3 permasalahan yang dikenal sebagai Dasein. Dasein itu yang pertama dimaknai sebagai kekosongan norma. Kekosongan norma ini sering lebih dikenal sebagai kekosongan hukum. Yang mana contoh paling eksplisitnya adalah ketika suatu peristiwa itu terjadi, namun produk legislasi ataupun produk peraturan perundang-undangan itu belum mengatur permasalahan yang terjadi tersebut. Seperti contohnya apa? Cyber squatting. Saat ini cyber squatting memang telah diatur di Undang-Undang ITE, tetapi cyber squatting terhadap nama domain itu tidak dianalogikan dengan merek. Yang mana hal ini merupakan kesalahan ataupun kecacatan dalam logika hukum, yakni sebagaimana kita tahu bahwa di berbagai negara seperti di India ataupun di Amerika,
cyber squatting terhadap nama domain itu dimaknai sebagai pelanggaran terhadap merek dalam dunia digital. Yang mana hal ini juga saya kutip dari pendapatnya pendapatnya Dr. Muhammad Amirullah dalam disertasi beliau. Yang kedua adalah pertentangan antar aturan atau norma. Ini yang sering lebih dikenal sebagai conflicting norm atau pertentangan hukum. Pertentangan hukum ini seringkali terjadi baik antara hukum atau tingkatan produk legislasi yang sama tinggi ataupun bahkan produk legislasi yang berbeda hierarkis. Dan yang lebih ironisnya lagi, juga dapat terjadi di dalam produk legislasi itu sendiri. Saya ambil contoh sebagaimana dulu saya pernah tulis di tesis saya yang berkaitan dengan paten. Di dalam Undang-Undang Paten itu sendiri, yakni pasal 10 ayat 1, yang menyatakan bahwa pihak yang berhak, kurang lebih ya rumusan kaidahnya, yang menyatakan bahwa pihak yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak dari inventor. Dalam hal ini kita menggarisbawahi bahwa pihak yang berhak memperoleh paten hanyalah manusia atau natural person. Karena di sini inventor itu sendiri ada manusia dan kita tahu juga selain manusia di situ ada juga orang. Istilah orang di sini bukan pribadi ataupun bukan person dalam arti bahasa Inggris umumnya, tapi pribadi sebagai natural person atau orang dalam istilah natural person. Akan tetapi 3 pasal berselang dari pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 13 2016 tentang paten ini kita temukan suatu kejanggalan, yakni sebagaimana diketahui bahwa pasal 13 ayat 1 ini menyatakan bahwa kepemilikan paten yang dilahirkan dalam hubungan dinas dimiliki secara bersama-sama oleh instansi pemerintah dan inventor paten yang menghasilkannya, kecuali diperjanjikan lain ketentuan penutupnya. Dari 2 analogi ini kita lihat seolah-olah instansi pemerintah itu diberikan juga kewenangan untuk dapat memiliki paten itu sendiri. Sebagaimana hal ini juga bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Paten. Nah, itu contoh pertentangan antar norma ataupun konflik hukum yang terjadi di dalam. Selanjutnya yang terakhir adalah kekaburan rumusan aturan atau rumusan norma. Kekaburan rumusan norma ini dikenal juga sebagai pasal karet kalau bahasa masyarakat umumnya. Yang mana pada umumnya kekaburan ini terjadi jika rumusan norma dari suatu kaidah pasal bersifat umum, sedangkan objek yang diatur tertentu. Sehingga ini menimbulkan pelebaran penafsiran, sehingga setiap orang dapat menafsirkan berbeda atas rumusan kaidah ataupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa hukum ini amat erat kaitannya dengan bahasa. Oke, next. Dasein. Dasein juga dikenal dengan sebutan isu hukum konkret. Prasyarat dari suatu dasein adalah harus merupakan permasalahan yang terjadi di Indonesia atau dengan kata lain berlaku positif. Nah, sebagaimana contohnya tadi, seperti jika masalah itu belum masuk ke pengadilan di Indonesia, akan tetapi pernah masuk ke pengadilan di negara lain, itu dapat kita jadikan contoh sebagai dasein. Yang mana hal ini juga dapat kita sarankan di penelitian kita, baik skripsi, artikel ilmiah ataupun bentuk legal memorandum, itu kita dapat menyarankan bahwa aturan ini dapat diadopsi di Indonesia dalam bentuk transplantasi hukum. Oke, next. Tahapan akhir menemukan isu hukum. Setelah di tahapan awal, lalu kita menemukan dasolen dan dasein yang terjadi. Setelah itu tahapan pertengahan, di mana kita sudah mulai dapat mengidentifikasi mana yang merupakan dasolen dan mana yang merupakan dasein. Di tahapan akhir menemukan ini, kita akan menggunakannya menjadi pemaparan yang sistematis di dalam skripsi ataupun di dalam artikel jurnal itu sendiri. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, pemaparan ini nanti akan dilakukan secara deduksi maupun induksi. Deduksi dalam hal ini dimaknai sebagai dari pemaparan umum ke bersifat pemahaman khusus. Yakni yang dimulai dari biasanya pada umumnya mahasiswa kesulitan dalam menyusun antara yang umum dan yang khusus ini. Nah, cara mudahnya biasanya kita dapat mengutip pendapat-pendapat umum seperti istilah atau pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, Indonesia merupakan negara kepulauan, atau Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sekarang telah memasuki era revolusi era society 5.0. Nah, dari situ kita menuju ke khusus. Khususnya itu nanti kita akan menunjukkan dasolen dan dasein di dalam bab 1 itu sendiri. Dan ditutup bab 1 itu bab 1 nanti dilanjutkan dengan bab 2 yang paling khusus, di mana teman-teman sekalian akan memaparkan teori ataupun asasnya. Jika saudara semuanya sudah senang mempelajari teori, dapat dimasukkan. Jika lebih setuju hanya pada perbandingan dan asas bagaimana pada umumnya, maka itu dapat dipaparkan di bab 2 itu sendiri.
Nah, setelah itu baru kita masukkan metode ataupun rumusan induksi, yaitu dari khusus ke umum. Ini biasanya berlaku dari bab 3 sampai bab 5. Di mana pada bab 3 ini masih bersifat khusus, di mana permasalahan itu kita tonjolkan, misalkan kekosongan hukum, ataupun pertentangan norma, ataukah belum diaturnya, ataupun kekaburan norma, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan implikasinya di lapangan seperti apa. Setelah itu, saudara melakukan implikasi yang paling original, yaitu di bab 4, saudara akan memaparkan bagaimana menyampaikan pikiran dan menyambungkan antara di bab 2 tadi terkait dengan asas ataupun kaidah ataupun apa yang ditransplantasi dari negara lain, dan di bab 3 yaitu masalah dasennya, nanti teman-teman dapat menggabungkan keduanya dan melakukan penalaran ataupun pemaparan secara sistematis. Dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan yang bersifat umum. Proses penguraian, penelaahan, dan pemaparan tersebut dilakukan dengan pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan. Kedua, pendekatan kesejarahan. Keempat, pendekatan konseptual. Kelima, pendekatan perbandingan, dan lain-lain. Pendekatan ini seringkali dimaknai menurut dulu dosen saya di S1, mungkin kalau yang sering membaca buku Hermeneutika Hukum, yaitu Dr. Jazim Hamidi, beliau menyatakan bahwa proses-proses ini merupakan proses kita melakukan proses hermeneutika atau menafsirkan apa yang merupakan aturan hukum di negara lain sehingga dapat kita terjemahkan dalam konteks Indonesia. Nah, dilakukan dengan apa? Yang pertama dapat melakukan pendekatan perundang-undangan, yakni dengan membandingkan antara undang-undang yang setingkat ataupun undang-undang yang bersifat hierarkis, ataupun misalkan kita dapat juga mengacu kepada landasan filosofisnya, yaitu di bagian menimbang, di mana bagian menimbang ini merupakan jantung dari setiap produk legislasi yang ada di Indonesia, ataupun di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law. Selanjutnya, setelah pendekatan perundang-undangan, menurut beliau kembali, dapat dilakukan pendekatan kesejarahan, di mana teman-teman dapat melakukan penelaahan bagaimana undang-undang ini lahir, dan bagaimana dia berbeda sendiri dengan undang-undang lainnya atau dengan produk legislasi lainnya. Sehingga teman-teman dapat mengambil apa yang merupakan kelemahan dan mengadopsinya dari luar untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini. Dan yang ketiga ada pendekatan konseptual, yakni kita melakukan pendekatan dan penelaahan lebih lanjut terkait dengan konsep-konsep asas yang mendasarinya. Karena biasanya ada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, itu memiliki beberapa rentetan asas di dalamnya yang dapat digunakan sebagai pendekatan konseptual dalam menganalisis permasalahan dasen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pendekatan perbandingan. Sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan lainnya juga yang saya kutip dari bukunya Prof. Suryono Sukanto, akan tetapi saya tidak masukkan di sini. Saya batasi hanya kepada pendekatan perbandingan, di mana merupakan ini adalah metode pendekatan ciri khas UNPAD yang pertama kali tahun 90-an dikemukakan oleh Bu Sunaryati Hartono, yaitu tentang perbandingan hukum. Yang mana menurut beliau sendiri, pendekatan perbandingan ini dapat kita lakukan jika kita telah memahami aturan negara lain dan memfilternya. Ingat, memfilter, bukan malah menelan mentah-mentah undang-undang itu ya. Memfilternya dalam bentuk pengaturan atau ciri khas pengaturan di Indonesia dan menerapkannya di Indonesia. Oke, next. Oke. Tahapan selanjutnya adalah setelah kita telah merumuskan dasolen, dasen, dan lain-lainnya sampai ke tahapan akhir, tahap yang paling akhirnya itu merumuskan judul dan IM. Nah, ini mahasiswa pada umumnya agak kesulitan dalam melakukan ini. Setelah menemukan isu hukum, tahapan selanjutnya adalah merumuskan IM dan isu hukum tersebut. Yaitu IM meliputi, ini dapat kalian catat ataupun dapat nanti kalian diskusikan kepada kami di departemen. Yang pertama adalah mempertanyakan keadaan faktual, dasen, dengan batu uji dasolen, berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah biasanya ketika masalah itu terjadi di Indonesia, dasen, biasanya kita dapat mempertanyakannya dengan batu uji undang-undang yang kita pertanyakan kevalidan ataupun kita pertanyakan keefektifannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mempertanyakan bagaimana batu uji itu, yaitu dasolen itu sendiri, seharusnya berlaku, baik dengan memaparkannya sebagai asas hukum maupun sebagai bentuk perbandingan hukum. Nah, dalam hal ini kita dapat mempertanyakan bagaimana seharusnya batu uji ini telah dilaksanakan misalkan di negara lain, di negara A misalkan. Nah, itu kita dapat paparkan dan bagaimana asas itu nanti bekerja. Oke, next. Dan terakhir, kenapa saya menempatkan judul itu di bagian terakhir? Karena dalam hal ini judul merupakan bagian yang paling mudah tetapi paling ribet. Dulu saya diajarkan oleh Prof. Peter Mahmud dan Prof. Ida Nurlinda bahwa
yang namanya judul itu harus ditempatkan di akhir supaya dapat melengkapi semua susunan logika struktur berpikir kita sendiri. Yang pertama, setelah berhasil menemukan isu dan merumuskan identifikasi masalah dalam penelitian, maka tahapan selanjutnya adalah merumuskan judul suatu penelitian hukum. Judul suatu penelitian hukum harus memuat unsur-unsur atau ciri-ciri yang pada umumnya yang terdiri dari pertama, pendekatan hukum, ditambah dengan isu hukum atau dasein, dan yang terakhir, dasolen. Nah, dalam hal ini kita balik pemikirannya, kalau judul biasanya yang ditonjolkan adalah dasein. Alasannya kenapa? Karena dasein merupakan inti permasalahan yang harus diuji dengan batu analisis itu sendiri atau yang dikenal sebagai dasolen. Setelah itu barulah menjadi judul penelitian hukum yang cukup paripurna. Oke, next. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meneliti semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Versa yang sudah memaparkan materi dengan lugas, jelas, dan lengkap. Dan saya izin menyampaikan catatan kecil mengenai pemaparan tadi. Adanya desen dan desolen sangat penting dalam tugas akhir, yang mana desolen itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang seharusnya dilakukan, baik itu dalam bentuk norma atau asas ataupun prinsip. Kemudian, adapun cara untuk mengidentifikasi daripada desen itu sendiri ada 3. Yang pertama, adanya kekosongan norma. Yang kedua, adanya kesenjangan antara aturan ataupun norma yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat. Dan terakhir adalah adanya sumber hukum ataupun bisa dibilang pasal ataupun ayat yang multitafsir ataupun pasal karet. Dan kita juga mendapatkan insight baru bahwasannya judul itu merupakan suatu hal yang bisa disusun baik di awal dan di akhir. Namun sebenarnya jika kita pahami lebih dalam, judul seharusnya ataupun bisa ditemukan di akhir karena pada dasarnya judul itu sendiri harus mampu mengakomodir segala sesuatu ataupun bahan penelitian yang ada dalam tugas akhir yang kita kerjakan. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Versa. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yang mana rekan-rekan peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan melalui kolom chat dengan format nama, _angkatan, _izin bertanya. Sekali lagi, saya himbau kepada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa diajukan melalui kolom chat terlebih dahulu dengan format nama, _angkatan, _izin bertanya. Baik, sudah ada yang bertanya, yaitu Pamungkas dari Angkatan 2020. Namun karena tidak bisa on-cam serta on-mic, saya izin untuk memaparkan pertanyaan dari Pamungkas dari Angkatan 2020. Izin bertanya, Bapak Ibu, untuk tugas akhir dalam bentuk dalam bentuk artikel jurnal, apakah konsep penelitian yang dilakukan itu lebih mirip seperti skripsi atau boleh juga seperti studi kasus yang membahas putusan pengadilan? Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin pertanyaan pertama boleh langsung dijawab oleh Ibu Sinta. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Mungkas atas pertanyaannya. Biasanya topik jurnal itu adalah topik yang membahas masalah-masalah aktual ya. Jadi tidak bicara masalah-masalah konsep, prinsip ya. Tidak teoritis, tapi masalah-masalah biasanya ini ada kasus apa, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Jadi formatnya sebetulnya format jurnal gitu. Tetapi ketika Anda akan ujian, itu harus ada latar belakang, kemudian identifikasinya apa, ya. Jadi format-format untuk skripsi biasa, ya. Sementara itu yang pemahaman Ibu sekarang di situ. Nggak tahu ya kalau memang nanti akan disesuaikan dengan format jurnal, ya. Jadi ini kemudian harus make sure bahwa jurnalnya adalah akan terbit, ya. Akan terbit. Jadi ini merupakan tantangannya adalah Anda harus yakin ya bahwa tulisan Anda akan dipublikasikan. Karena kalau tidak itu tidak bisa menjadi syarat untuk kelulusan Anda gitu ya. Jadi sekarang masih di dalam proses bahwa ini harus diterbitkan gitu ya. Dan Anda harus yakin bahwa itu akan terbit gitu ya. Hanya memang
Mungkin Pak Versa ada info baru, apakah harus terbit atau cukup letter of agreement aja? Oh, siap Ibu, izin menjawab sebelumnya. Terkait dengan jurnal itu dapat juga kita menggunakan LOA dan bukti pembayaran. Karena kemarin saya dapat insight juga dari Prof. Tarsi bahwa ada anak yang mengajukan LOA tetapi belum bayar Ibu. Oh iya, Siap. baik. Jadi memang syaratnya tidak terlalu, kalau begitu tidak cukup ring, maksudnya agak-agak lenient ya. Jadi artinya harus ada surat dari editor bahwa akan dipublish dan sudah ada pembayaran. Dengan demikian itu sudah insya Allah akan publish ya seperti itu. Mungkin itu Widya jawaban Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dari Pak Versa mungkin ada tambahan atau jawaban lain atau dirasa cukup Pak? Oke, kalau menurut saya sendiri itu sudah cukup. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada Arya Adi dari angkatan 2020. Mungkin bisa langsung on mic. Oke, terima kasih. Mohon maaf, moderator. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selamat siang, Bu Sinta Dewi dan Pak Versa dan kawan-kawan mahasiswa PK Hukum Tinggi lainnya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana sih perbedaan proses bimbingan tugas akhir untuk mahasiswa TIKI dengan yang lainnya, dan apa tren yang biasanya diambil oleh mahasiswa hukum TIKI itu, bentuk tugas akhirnya apa di antara empat itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Arya Adi yang sudah bertanya. Boleh dijawab oleh Ibu Sinta terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, Arya, sebetulnya secara umum tidak ada perbedaan ya. Jadi dalam sistematika, penulisan dan lain sebagainya sudah ada standarnya ya, tidak berbeda. Hanya yang unik itu karena kita membahas keterbaruan suatu teknologi. Nah, itu tantangannya ya. Jadi banyak mahasiswa yang terperangkap kepada jargon-jargon teknik gitu ya, bicara teknik, tapi sebetulnya belum bisa mengfilter ya. Sebenarnya masalah hukumnya apa ini, gitu ya. Nah, jadi itu kemudian sekarang trennya banyak juga mahasiswa yang karena kesulitan judul yang judul dia usulkan sudah dibuat oleh orang lain, itu melakukan studi banding dan studi kasus. Itu diperkenankan. Bahkan studi kasus untuk di luar negeri pun diperkenankan gitu ya. Kalau kasusnya belum ada di Indonesia tapi ada di Jepang atau ada di Amerika yang telah diputuskan, kita perkenankan gitu ya. Sama ya seperti misalnya di Departemen Hukum Internasional kan kasusnya kasus luar gitu ya, dan hanya memang diharapkan dari kasus ini pengaruhnya atau impact-nya terhadap Indonesia itu seperti apa kalau memang hal ini akan terjadi seperti itu. Itu Widya, terima kasih kesempatannya. Baik Ibu, terima kasih. Dari Pak Versa mungkin ada tambahan Pak atau jawaban lain? Silakan. Oke, mungkin melengkapi tanggapan dari Ibu Sinta Dewi. Yang terkait dengan permasalahan itu sendiri tadi, apakah bentuknya yang membedakan? Jadi sebenarnya pada umumnya dasolen dan dasen itu tidak ada yang perlu dibedakan, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dianalisis adalah sisinya kalau di TIK itu bagaimana melihat pengaturan terkait teknologi itu sendiri, baik dalam bentuk peraturan kenegaraan. Jika peraturan kenegaraan itu belum ada, belum eksis, maka kita dapat menggunakan self regulation yang telah berlaku, baik yang diberlakukan oleh si penyelenggara sistem elektronik itu seperti contohnya, dan itu seperti Metaverse dan lain-lain ya sebagai contoh. Itu dapat kita analisis menggunakan asas ataupun kaidah dari hukum kita jika dia memiliki dampak di Indonesia. Melanjutkan dari pendapat Bu Sinta tadi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Versa untuk jawabannya. Mungkin saya izin mengkonfirmasi sedikit. Maksud dari Arya Adi itu
Seperti ini Bapak Ibu. Biasanya untuk mahasiswa hukum TI KKI itu lebih banyak mengambil dalam bentuk apa tugas akhirnya? Apakah artikel jurnal, skripsi, atau justru legal memorandum? Mungkin itu maksud dari Arya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, trennya sekarang mahasiswa TIK itu juga banyak yang mengambil judul studi kasus dan artikel jurnal, ya. Jadi sudah trennya ke sana, ya, studi kasus, kemudian artikel jurnal dan topiknya adalah kajian studi banding. Jadi misalnya di Indonesia seperti apa, Malaysia seperti apa, lalu membandingkan gitu ya. Jadi trennya sekarang ke sana itu yang lebih banyak gitu. Walaupun kalau skripsi tidak berubah ya, masih menjadi pilihan favorit dari mahasiswa Departemen TI KKI. Seperti itu. Baik Ibu, dapat dimengerti. Terima kasih Ibu untuk Ya. tambahan jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih pada penanya berikutnya, yaitu ada Adam dari angkatan 2020. Silakan Adam, boleh langsung on mic dan memverbalkan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, mohon maaf sebelumnya Ibu Sinta dan Pak Versa. Jaringan saya agak sedikit bermasalah, jadi saya izin off cam. Pak, Bu, pertanyaan saya terkait dengan legal memorandum. Jadi kalau misalnya legal memorandum itu, apakah memang harus disyaratkan si perkaranya itu masuk ke pengadilan dulu, atau misalnya masuk ke penyidikan, atau bahkan ketika perkaranya belum masuk penyidikan pun boleh gitu dibuat legal memorandum. Seperti itu. Terima kasih, Pak Ibu. Baik, langsung Boleh, silakan Ibu. ya. Adam, jadi ini yang membedakan antara studi kasus dengan legal memorandum. Kalau studi kasus itu kasusnya harus sudah ada keputusan ya, sudah selesai itu ya. Kemudian di tingkat apapun ya, boleh di tingkat pengadilan negeri tinggi atau Mahkamah Agung selesai ya. Jadi kalau di pengadilan tinggi selesai itu sudah bisa diangkat menjadi satu judul ya. Kalau legal memorandum boleh kasus-kasus yang belum ada keputusannya gitu. Jadi masih dalam penyidikan itu boleh-boleh saja gitu. Tapi sebetulnya legal memorandum itu adalah suatu mekanisme praktek di law firm gitu ya, di mana senior partner meminta kepada juniornya, coba kamu misalnya ada klien tentang kasus penyerobotan tanah misalnya, coba kamu pelajari itu, analisis ya, apakah kita tepat untuk mengambil kasus ini atau tidak gitu ya. Jadi si junior partnernya membuat suatu analisis ya, diawali biasa kan latar belakang, kemudian aturannya seperti apa, kasusnya bagaimana, sehingga kalau diteliti, aduh ini ternyata kita berpotensi untuk kalah di dalam kasus ini, gitu ya, tidak menang, gitu. Itu nanti dibuat ya suatu analisisnya oleh junior partner, lalu diberikan kepada senior partner. Intinya they going to take the case atau enggak gitu. Jadi akhirnya jawabannya do we have the strong case or not gitu. Jadi artinya strong case itu artinya dengan landasan-landasan ketentuan hukum yang ada dari kasus yang ada, kita berpotensi untuk menang ya di dalam kasus ini gitu ya. Awalnya dari situ gitu. Kemudian dibuatlah format legal memorandum yang menurut Ibu sepertinya ini baru di Fakultas Hukum Unpad yang memperkenankan legal memorandum, karena memang tidak mudah ya, tidak mudah karena ini basisnya adalah dari budaya common law system. Tapi kalau Anda tertantang untuk meneliti ini, membuat legal memorandum, sangat baik. Karena apa? Karena Anda langsung berlatih untuk menganalisis kasus secara real gitu ya. Kasus-kasus secara real, kemudian yang belum ada keputusannya, nanti Anda bisa memprediksi, oh ternyata kasus ini ketika melihat ketentuannya seperti ini, wah kita memiliki potensi untuk menang gitu.
atau kasus ini aturan-aturannya sudah ada, klien Anda dalam pihak yang lemah gitu sehingga kita kemungkinan untuk kalah seperti itu gitu ya. Jadi Anda dilatih untuk melakukan analisis-analisis hukum terhadap kasus-kasus yang belum ada keputusannya gitu. Mungkin itu ada, mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik Ibu, terima kasih. Dari Pak Versa, mungkin ada tambahan untuk melengkapi atau jawaban lain? Silakan Pak. Oke, ini sebenarnya hanya melengkapi terkait dengan pemaparan Bu Sinta tadi. Terkait dengan legal memorandum, mungkin jika kita bekerja di law firm memang demikian halnya, tetapi mungkin agar dapat dipertajam nanti Adam, jika kita menggunakan legal memorandum itu, kita menggunakannya lebih kepada asas ataupun kaidah itu sendiri, sehingga kita dapat menganalisisnya ini sudah tepat apa ataukah belum. Itu mungkin pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, saya persilakan kepada Cica dari angkatan 2020 untuk langsung on mic dan memverbalkan pertanyaannya. Silakan Cica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Sinta dan Pak Versa. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena kendala jaringan juga. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya ada dua. Yang pertama terkait dengan sistematika kalau misalkan kita mau kumlot gitu Ibu atau Bapak. Jadi apakah nantinya kita diharuskan kalau misalkan mau kumlot ini diharuskan untuk membuat skripsi ataupun jurnal. Dan untuk pertanyaan kedua terkait sistematika pembuatan jurnal, gimana standar ataupun syarat untuk pembuatan jurnal seperti ini. Terima kasih Pak Bu atas jawabannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Cica untuk pertanyaannya. Silakan dari Ibu Sinta Dewi. Saya baru nangkap yang kedua ya, yang kedua itu bagaimana sistematika dari jurnal itu disesuaikan dengan template dari masing-masing jurnal. Itu tidak sama, misalnya jurnal dari Brawijaya, jurnal dari UGM, itu kalian harus mengikuti format yang harus dibuat ya, itu formatnya. Tetapi untuk ujian seminar usulan penelitian, sepanjang sepengetahuan Ibu, kita masih mengadopsi pendekatan skripsi, gitu ya. Jadi di situ harus ada latar belakang, kenapa kalian menulis judul ini, kemudian masalahnya apa ya, kemudian kalau dipikir kerangka pemikirannya seperti apa tadi ya, Pak Versa katakan ada azas, ada prinsip, ada teori seperti apa gitu ya. Mungkin ada beberapa bagian yang kalau tidak relevan itu tidak usah gitu ya. Tapi Ibu kira seperti metode penelitian itu kan di jurnal-jurnal itu ada metode penelitiannya apa gitu, kesimpulan dan saran. Jadi menurut Ibu masih kita mengadopsi sistematika dari skripsi itu sendiri seperti itu. Yang pertama apa tadi? Oh, ini Bu, terkait pertanyaan pertama itu lebih ke sebenarnya apa saja kriteria untuk mencapai cum laude? Apakah harus menulis skripsi serta publish jurnal atau seperti apa? Kalau cum laude itu, kalau yang menulis skripsi ingin cum laude itu biasanya kan ada IPK ya, IPK tertentu ya, kalau tidak salah 3,6 ke atas ya, kalau tidak salah ya. Kemudian harus menulis jurnal. Nah, menulis jurnalnya itu kalau ingin cum laude tidak usah melibatkan atau first author, second authornya tidak usah dosen pembimbing kalau itu ya. Tapi manakala menulis artikel jurnal sebagai tugas akhir, maka Anda sebagai first author, pembimbingnya sebagai second dan third author, karena itu kan tugas akhir ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin menambah poin untuk cum laude, itu harus menulis satu lagi jurnal gitu. Yang berkaitan tentunya dengan permasalahan gitu ya. Tetapi tidak usah mencantumkan dosen pembimbing sebagai penulis ya, sebagai penulisnya seperti itu. Dan memang sekarang kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang menulis jurnal ya, harus juga diperiksa ya oleh dosennya gitu. Jadi Anda tidak boleh memasukkan jurnal tanpa
konsultasi dulu dengan dosen pembimbingnya, karena ini nama dosen pembimbingnya ada di situ. Kalau misalnya terjadi plagiarisme, dosen pembimbingnya nih yang kena gitu. Jadi Anda tidak boleh memasukkan tanpa konsultasi terlebih dahulu dan tanpa direview terlebih dahulu. Seperti itu gitu ya. Jadi kita harus hati-hati di dalam memasukkan ke dalam jurnal, kemudian harus ada konsultasi dengan dosen pembimbingnya terlebih dahulu. Seperti itu, Widya. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dari Pak Versa, silakan Pak, mungkin ada tambahan jawaban atau jawaban yang berbeda? Terima kasih, sudah cukup. Nah, menurut saya tadi dari Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita beralih ke Safa dari angkatan 2020. Boleh Safa langsung on mic dan memverbalkan pertanyaannya? Baik, terima kasih Widya atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Sinta dan Pak Versa atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya lebih ke pertanyaan lanjutan dari pertanyaan Cica tadi, Ibu Pak, terkait kriteria untuk cum laude sendiri. Kan seperti yang Bu Sinta jelaskan juga bahwa syarat untuk cum laude selain IPK lebih dari 3,6 itu juga harus menerbitkan jurnal. Namun apabila nantinya saya ingin mengajukan tugas akhir itu dalam bentuk artikel jurnal, apakah saya masih perlu membuat jurnal yang lain atau jurnal yang TA saya itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria cum laude itu. Terima kasih Ibu dan Pak Versa. Pertanyaannya bagus ya, teknis gitu ya. Jadi kalau secara logikanya dilihat dulu IPK-nya gitu ya. Jadi kalau IPK-nya misalnya tinggi gitu, kebetulan yang bimbingan Ibu kemarin IPK-nya sudah mencukupi untuk cum laude, itu tidak usah lagi gitu, hanya satu aja gitu ya, satu saja. Tapi kalau memang IPK-nya di bawah gitu ya, berarti harus dua gitu ya, itu ya dua ininya gitu. Mungkin sepemahaman Ibu seperti itu gitu, karena biasanya yang pengalaman Ibu kemarin yang mengajukan untuk artikel jurnal itu yang IPK-nya udah tinggi gitu ya. Tapi kalau IPK-nya masih di bawah, nah, tentu jurnalnya juga harus ada dua gitu ya. Artinya satu sebagai komponen tugas akhir dan satu lagi untuk menambah ingin cum laude. Tapi memang itu tergantung IPK-nya juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin Pak Versa ada informasi yang lebih baru ya. Makasih. Siap, Ibu. Izin menambahkan sebelumnya dari pendapat Bu Sinta tadi, untuk terkait dengan jika IPK-nya di bawah 2,51 itu mungkin dapat menggunakan jurnal, tapi dengan dua sesi ataupun dua jenis jurnal berbeda. Yang pertama terkait dengan tugas akhirnya yang asli itu mungkin dapat menggunakan di atas Sinta 3. Karena apa? Karena biasanya reviewernya biasanya berkualitas, itu pertama. Jika misalkan dia sesi yang lainnya, mungkin dia dapat menggunakan Sinta 4 atau mungkin ISSN. Itu mungkin. Sedangkan jika nilainya telah di atas 3,5 atau 3,6, itu mungkin jika ingin cum laude, sedangkan dia setelah menulis skripsi, mungkin bisa menulis di jurnal yang berakreditasi ISSN ataupun Sinta 4. Itu lebih mudah gitu. Karena biasanya ISSN mungkin agak kurang terhadap reviewernya, tapi jika dia mulai dari Sinta 5 sampai ke Sinta 1, itu biasanya reviewernya makin tinggi, makin berkualitas. Itu mungkin jawaban dari saya untuk melengkapi pendapat Bu Sinta tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sinta dan Pak Versa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke Anissa dari angkatan 2020. Silakan boleh langsung on mic. Baik, terima kasih Widya. Sebelumnya selamat siang Bu Sinta dan Pak Versa. Sebelumnya mohon maaf izin mematikan kamera karena jaringan wifi-nya kurang stabil. Saya izin bertanya Ibu dan Pak Versa juga. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip juga dengan Cica dan Safa. Izin bertanya Bu dan Pak, apabila kita nanti sekiranya ingin memilih tugas akhirnya itu berupa skripsi, namun juga ingin
membuat artikel jurnal sebagai salah satu syarat cum laude, apakah boleh artikel jurnalnya ini judulnya itu sama berdasarkan skripsi yang kita buat. Jadi pada dasarnya judulnya sama namun lebih dipersingkat kepada artikel jurnalnya ini. Apakah diperbolehkan atau tidak ya Bu Pak? Terima kasih. Eh, itu satu ide yang baik ya sebetulnya ya. Jadi eh, dari skripsi, judul skripsi kemudian diambil satu babnya untuk menjadi topik jurnal. Menurut Ibu tidak masalah ya, tapi dibedakan lah, jangan terlalu sama ya judulnya. Mungkin Anda lebih meng-highlight kepada kasusnya misalnya yang atau salah satu aspek yang akan menjadikan judul jurnal, tapi tidak boleh terlalu sama gitu judulnya itu. Anda bedakan saja gitu satu aspek dari skripsi Anda gitu seperti itu. Gitu. Jadi pada intinya tidak menjadi masalah gitu kalau menurut Ibu gitu. Hanya memang tidak boleh sama persis gitu ya karena kan nanti disebut autoplagiat nantinya seperti itu. Gitu Widya, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Dari Pak Versa, silakan Pak. Mungkin ada jawaban atau tambahan lain? Oke, menurut saya tadi sudah cukup dari pendapat Bu Sinta. Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Sinta dan Pak Versa jawabannya. Makasih Widya. Baik, terima kasih Pak Versa dan Ibu Sinta untuk jawabannya. Rekan-rekan terakhir, rekan-rekan sekalian, Anissa merupakan penanya terakhir dalam sesi tanya jawab kita pada hari ini. Luar biasa sekali, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk antusiasme para peserta dalam sesi rangkaian webinar tugas akhir pada hari ini. Dan selanjutnya sama-sama akan kita saksikan penyerahan sertifikat kepada kedua pembicara kita yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Fadli Ahmad Mujahid selaku Project Officer. Untuk sertifikat pertama akan diserahkan kepada Ibu Dr. Sinta Dewi SHLLM. Kepada Fadli dipersilahkan dan kepada panitia saya persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, saya izin untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima Baik Bu, kasih ya. terima kasih banyak Bu atas Terima kasih. pengelolaan waktunya. Semoga berkenan Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya akan kita saksikan pemberian sertifikat kepada Bapak Ananda Versa Darmawan SHMH yang akan disampaikan oleh Project Officer kita pada hari ini yaitu Saudara Fadli Ahmad. Kepada Fadli dipersilahkan dan kepada panitia silakan mengambil alih untuk dokumentasi. Baik Bu, Baik, terima kasih atas keluangan waktunya. Mohon izin ada sedikit dramatis agar supaya berkenan di hati Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Fadli, terima kasih teman-teman. baik, saya izin untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tidak lupa saya apresiasi kembali untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara dengan aktif tertib pada hari ini. Dan kami akan mengumumkan best partisipan ataupun peserta terbaik dari rangkaian webinar tugas akhir yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum TIKKI pada hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Safa Salsabila dari Angkatan 2020 yang menjadi peserta terbaik dalam acara webinar tugas akhir pada hari ini. Maka dari itu saya persilahkan kepada Safa untuk langsung on cam dan saya persilahkan kepada Fadli untuk menyampaikan sertifikat. Silakan. Terima kasih kepada Safa telah menyampaikan pertanyaan yang luar biasa. Jadi kita apresiasi dari kami panitia terhadap keaktifannya, mohon diterima. Mungkin boleh kepada panitia untuk dibantu dokumentasi. Baik, saya izin untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Saya apresiasi kembali untuk Safa Salsabila dari Angkatan 2020 yang sudah menjadi best partisipan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir dengan tertib dan sangat aktif ya tadi saat sesi tanya jawab. Rekan-rekan sekalian, karena pembahasan mengenai tugas akhir sudah berlangsung, kemudian sesi tanya jawab juga sudah berakhir, maka dari itu, bagi para peserta yang belum berkesempatan untuk bertanya, jangan risau karena pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak rekan-rekan sekalian perihal program kekhususan hukum TIKKI bisa diajukan ke official account lain Hima Hukum TIKKI yaitu Tiki Center. Tiki Center adalah akun official sosial media lain milik Hima Hukum TIKKI sebagai sarana advokasi dan pendampingan kepada para mahasiswa program kekhususan hukum TIKKI. Rekan-rekan peserta bisa memanfaatkan sarana ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal tugas akhir, kemudian juga pengajuan judul, hingga pendaftaran sidang akhir. Rekan-rekan boleh mengajukan pertanyaan kepada Tiki Center di jam operasional kerja, yaitu pada pukul 8 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia Barat, dan pada periode hari Senin sampai Jumat. Namun, jika pertanyaan diajukan di luar jam kerja, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan direspon di kemudian hari atau di jam kerja terdekat. Oleh karena itu, jangan lupa untuk follow akun official lain Tiki Center, atau rekan-rekan bisa langsung scan barcode yang telah tersedia di layar kaca masing-masing. Akhir kata, saya, Widya Nomi Sitorus, selaku moderator yang bertugas pada hari ini, mewakili seluruh jajaran panitia, memohon maaf, mengucapkan terima kasih, dan pamit undur diri. Kiranya apa yang dilakukan pada hari ini bisa membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Izin ya. Terima kasih Bu Yuk, Sinta, mari. Pak Versa. Mari Kang Rehan, Jaka. Punten izin smile lab ya. Terima kasih Ibu Bapak.